Saya mendapatkan data Bapak Ibu sekalian, muncul seekor binatang seperti ini. Persis seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Badannya besar, bertubuh besar ya. Kemudian tubuhnya penuh dengan bulu, tapi dia berwarna putih. Salah satu dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya, dan ini tanda besar kejadian hari kiamat adalah munculnya binatang jasasa yang berkata-kata kepada manusia. Ini indikasi kalau Samiri ini memiliki kemiripan dengan Dajjal. Dia mengganti-ganti namanya agar manusia tidak mengenali siapa dirinya. Bahkan dia terkadang menggunakan pakaian yang bisa membuat manusia tersamarkan. Kata-kata inilah yang dihafal betul oleh Barnabas, pengikut Nabi Isa yang setia. Ada satu kejadian yang menarik Bapak Ibu belakangan ini, bahwa ternyata dari pengikut Nabi Isa ini ada satu orang yang masih hidup sampai hari ini. Follow, subscribe, share, dan like it. Ya, jangan lupa di subscribe ya. Diceritakanlah bahwa Dajjal ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus, Dajjal dilahirkan. Dia lahir di Samirah. Dia manusia biasa seperti kita. Dia lahir di Samirah. Dari situlah dia diberi nama Samiri, karena lahir di Samirah. Seperti Imam Bukhari, karena lahir di Bukhara. Imam Nawawi disebut Syekh Nawawi Al-Bantani, karena lahir di Banten. Saya lahir di Bandung, Al-Bandungi. Nah, Bapak Ibu yang lahir di, apa ini namanya? Rengat. Simadola, Al-Simadolangi, begitu ya. Nah, dia lahir dengan beberapa keutamaan. Maksudnya ada Allah berikan kelebihan. Yang pertama, umurnya dipanjangkan. Umurnya dipanjangkan, ditangguhkan sampai akhir zaman. Yang kedua, Allah berikan kecerdasan kepadanya, 60 tahun lebih cerdas daripada manusia biasa. Lebih cerdas dari manusia jenius, 60 tahun di atas manusia jenius. Yang ketiga, Allah berikan kemampuan sihir kepadanya. Semua kemampuan ini Allah berikan, tujuannya adalah untuk merangsang dia. Dengan kelebihan itu, apakah dia akan beriman kepada Allah atau sebaliknya kufur kepada Allah? Kalau dia menjadi orang beriman, dia akan menjadi mukmin yang terbaik imannya. Namun ternyata dia memilih mengingkari Allah, bahkan dia mengaku Tuhan. Ini adalah silsilah kelahiran Samiri, silsilah yang sangat aneh dari sejarah Samiri. Ayahnya dan ibunya lahir dari inses, adik dan kakak berzina lahir ayahnya, adik dan kakak berzina lahir ibunya. 30 tahun pernikahan mereka tidak memiliki anak, dan di tahun ke-30 inilah ketika sang ibu menstruasi disetubuhi oleh sang ayah, maka hamillah sang ibu dan melahirkan sosok bayi yang bernama Samiri. Saat kelahirannya, Rasulullah SAW bersabda, kelahirannya ke muka bumi menjadi petaka bagi kedua orang tuanya, menjadi petaka bagi ayah dan ibunya. Saat dia lahir, alam semesta gonjang-ganjing, terjadi badai, hujan, petir, ya, semuanya menampakkan hal-hal yang mengerikan di alam ini ketika dia lahir. Pertanda alam berat untuk menerima kelahirannya. Sekali lagi Rasulullah SAW bersabda, kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Sejak dia lahir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sampai usia 5 tahun itu tidur. Dia tidak menetek pada ibunya. Tidur saja sejak lahir sampai usia 5 tahun. Kebayang, sang ibu tidak menetekkan ASI-nya kepada sang anak selama 5 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak setetes pun ASI-nya diminum sama dia dari ibunya. Maka ibunya terkena kanker payudara. Matilah ibunya gara-gara gitu. Maka tinggallah ayahnya seorang diri mengurus dia. Single parent. Ya, kemudian di usia 5 tahun itulah, di tengah malam, di saat orang-orang tertidur semuanya, dia bangun, dia merangkak dan pindah kepada pangkuan berhala yang terbesar. Bangsa Samirah saat itu adalah bangsa penyembah berhala.
Berhala yang terbesar bernama Marduk. Persis seperti berhala di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Marduk. Dia pindah ke pangkuan berhala terbesar tadi dan tidur di atas pangkuan berhala itu. Di saat dia tidur di dalam pangkuan berhala itulah dia BAB dan BAK, buang air kecil dan buang air besar. Besoknya adalah hari persembahan, sacrifice buat sang Tuhan. Maka ketika akan dipersembahkan sesajian, tercium bau pesing. Kok bau pesing ya? Jangan-jangan dewa kita ini, Tuhan kita ini BAB sampai BAK. Kok bisa? Begitu sang raja naik ke atas, kaget sang raja. Karena di pangkuan berhala terbesar itu ada Samiri kecil usia 5 tahun. Marah sang raja. Mana orang tuanya? Panggil ayahnya. Kurang ajar, dia telah menghina Tuhan kita. Kenapa anaknya dibiarkan tertidur di pangkuan ini? Dan dewa ini terkotori oleh BAB dan BAK-nya. Maka sang ayah ditangkap dan dipenjara. Karena sang ayah tidak bisa membuktikan kalau bukan dia yang memindahkan, bukan aku yang memindahkan. Apakah kalian tahu kita semua tertidur di malam itu? Dan apakah kalian tahu dia ini adalah koma, hidup tidak, mati pun tidak. Dan tidak mungkin aku menghina Tuhan kita sendiri. Tapi karena ayahnya tidak bisa membuktikan kalau dia tidak memindahkan, maka ayahnya pun dihukum mati. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Samira ini adalah bangsa yang bukan hanya menyembah berhala, mereka tukang maksiat. Sudah banyak kemaksiatan yang mereka lakukan sehingga Allah murka pada mereka, barulah Allah mengutus malaikat Jibril menghukum mereka. Seketika malaikat Jibril akan menghukum mereka ya, atas perintah Allah. Samiri berusia 5 tahun, tidak berhak untuk dibunuh. Maka diambil Samiri, diselamatkan oleh malaikat Jibril, baru diazab itu suku Samirah. Hancur suku Samirah di Palestina, ya Samirah itu di Palestina. Maka kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebelum kembali kepada Allah, Samiri ditempatkan di sebuah pulau. Ditinggalkan di sebuah pulau yang menurut beberapa riwayat yang sharih, yang dhabit, bahwa dia ditempatkan di sebuah pulau di Laut Arab, di Laut Yaman. Pulau ini bernama Pulau Socotra. Pulau yang memiliki banyak keajaiban. Pulau ini terdapat di ujung Jazirah Arab atau di ujung Yaman. Nah, ini Pulau Socotra. Ini Jazirah Arab di Saudi Arabia, di Yaman, ini Oman. Nah, ini pulaunya. Pulau ini memiliki keanehan memang Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran bagaimana dataran di Pulau Socotra. Nah, ini burungnya. Ini ada Mr. Crab ya, di Pulau Socotra. Ini tarantula Socotra. Nah, ini pohon-pohonnya. Kalau kita datang ke sana seolah-olah kita mengunjungi pulau yang sudah lama ribuan tahun. Disinilah Jibril alaihissalam meletakkan Samiri kecil usia 5 tahun. Dan di pulau inilah Samiri kecil tinggal 5 sampai usia 20 tahun. Jadi 15 tahun dia tinggal di sini. Pekerjaan dia selama dia berada di pulau ini adalah tidur, bangun, tidur, bangun. Tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Karena malaikat Jibril memberikan makanan untuk dia di sampingnya. Ketika dia bangun, dia makan, minum, tidur lagi. Begitu dan begitu yang dia lakukan sampai usianya 20 tahun. Di usia 20 tahunlah itu dia bangun, melek Bapak Ibu. Dia melek. Dia lihat, oh, di mana saya? Dia baru sadar kalau dia dipindahkan ke pulau itu oleh malaikat Jibril dan tinggal seorang diri, Bapak Ibu. Namun dia ditemani oleh seekor binatang yang di dalam hadis dijelaskan binatang jassasah, binatang pemata-mata. Tugasnya memata-matai Dajjal, Samiri. Binatang itu diceritakan oleh Rasulullah SAW, dia bertubuh besar seperti dia kelasnya mamalia, dabah.
Jadi binatang ini bertubuh besar. Dabah itu dia melata. Berarti kemungkinan besar dia mamalia. Jenisnya mamalia. Kemudian dakhbatun kabirah ini tughati jasad sya'ar. Semua tubuhnya ditutup oleh bulu. Namun di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan binatang ini berbulu hitam. Berbulu hitam. Berbicara tentang binatang ini yang ditugaskan oleh Allah untuk memata-matai Dajjal dan juga ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan tauhid kepadanya, maka binatang ini bisa berbicara. Binatang ini bisa berbicara. Nah, pada tahun 2017 di akhir bulan Agustus di Filipina saya mendapatkan data Bapak Ibu sekalian, muncul seekor binatang seperti ini. Persis seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Badannya besar, bertubuh besar ya, kemudian tubuhnya penuh dengan bulu, tapi dia berwarna putih. Salah satu dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya, dan ini tanda besar kejadian hari kiamat adalah munculnya binatang jasasa yang berkata-kata kepada manusia. Ya, dabatul ardi. Ini sesuai dengan firman Allah surat An-Naml ayat 82. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ardi." Dan apabila telah jatuh kepada mereka perkataan untuk mengakhiri kehidupan dunia ini, alaihim kepada manusia, akhrajna lahum, kami keluarkan bagi mereka dabatan minal ardi, satu dabah binatang melata di muka bumi ini. Seekor binatang melata di muka bumi ini. Tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka, annan nasa, bahwasanya manusia kanu bi ayatina la yuqinun. Dahulu mereka tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Bahwa dahulu manusia tersesat dari ayat kami. Mereka ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya. Binatang inilah yang kemudian disebut dengan daba atau jasasa. Bapak Ibu, binatang yang ditemukan di Filipina akhir 2017 ini, Agustus 2017, dia tidak pernah jauh dari pantai. Karena dia selalu membasahi badannya dan dia sangat sensitif untuk terkena sinar matahari. Dia makan dari dari ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan kecil. Lihat seperti ini, saya teringat kepada film Avatar ya. Apa dek? Avatar Eng. Ava. Binatangnya namanya siapa? Ava. Kalau ingin terbang tinggal bilang gimana? Ava yip yip terbang, begitu kan? Nah, seperti itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selama Samiri tidur di pulau ini sejak usia 5 sampai 20 tahun, di saat itulah malaikat Jibril menuliskan beberapa prasasti. Ini menurut Muhammad Isa Daud. Dalam ceritanya, dia berdasarkan beberapa perjalanan melihat manuskrip kuno terkait dengan Samiri ini. Jibril alaihissalam menuliskan beberapa prasasti, ada 7 prasasti. Setiap prasasti itu berisi kalimah tauhid, ajaran-ajaran Islam. Panel yang pertama berisi kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Binatang inilah yang menjelaskannya kepada Samiri kecil. Samiri dewasa, usia 20 tahun. Dia sudah melek saat itu. Bahwa Allah adalah Tuhannya. Diceritakan tentang kalimat tauhid ini. Panel yang kedua berisi sifat-sifat Allah. Ya. Seperti apa penjelasan tentang sifat-sifat Allah ini dijelaskan oleh binatang jasasah ini. Kaget si Samiri ini. Siapa kamu? Kok kamu bisa bicara? Aku makhluk Allah. Aku ditugaskan Allah untuk mendampingimu di pulau ini. Hanya kita berdua di pulau ini. Hanya kita berdua di pulau ini. Dan engkau diurus oleh malaikat Jibril. Maka dari itu janganlah engkau mengkhianati janjimu kepada Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan siapa malaikat Jibril. Itu ada dalam prasasti ketiga. Dalam panel yang keempat diceritakan tentang siapa dia, sejarah dia masuk ke pulau itu. Di panel kelima dia dijelaskan ada makanan minuman yang Allah berikan kepada dia untuk dia tinggal di pulau itu. Panel yang keenam berisi perintah agar dia beribadah kepada Allah, mengikuti semua perintah dari Allah, menjalankan semua ajaran yang diajarkan di panel-panel ini, yaitu Islam. Dan di panel yang terakhir dituliskan, dicatatkan tentang nabi-nabi dan rasul yang Allah utus. Sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, selesai binatang jasasah menjelaskan semua panel ini. Maka kemudian binatang jasasah bertanya, "Ya Samiri, qad balagtu ma amarani bihi Allah azza wa jalla bimuwasitati Jibril." Hei Samiri, aku demi Allah sudah melaksanakan tugasku. Tugas dari Allah kepadaku melalui malaikat Jibril. Sekarang, hal tu'minu billahi azza wa jalla wa ta'taqidu annahu rabbuk? Apakah kau beriman kepada Allah Tuhanmu dan kau meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhanmu, dan kau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan pada Nabi dan Rasul, atau tidak? Apa jawabannya? Jawaban Samiri. Samiri tidak ngasih jawaban, Bapak Ibu. Binatang itu bertanya lagi, dia tidak ngasih jawaban juga. Sampai akhirnya binatang itu pergi dalam keadaan marah. Balik lagi binatang itu kepada Samiri dan bertanya, Samiri, apa jawabanmu? Dia tidak memberikan jawaban. 3 kali binatang itu bertanya, dijawab seperti apa, Bapak Ibu? Hei binatang buruk rupa, ya dabah ya qabih, ya dabah ya qabihah. Hanya kita saja yang tinggal di pulau ini, tidak ada lagi siapapun. Dan di pulau ini hanya ada aku dan kamu. Aku lebih baik daripada kamu. Kamu buruk rupa, aku lebih baik darimu. Semua panel yang ada di sini itu menjelaskan bukan Allah yang ada di sana, tapi menjelaskan tentang aku. Akulah Allah yang harusnya kau sembah. Akulah Allah itu. Akulah yang harus kau ikuti. Maka binatang ini memekik dengan suara keras sampai peka telinga si Samiri. Innaka dajjal, innaka dajjal, innaka dajjal. Sesungguhnya engkau adalah pendusta, pendusta, pendusta. Sampai pergi binatang jasasah tadi. Nah, dajjal itu gelar artinya al-kazab, pendusta. Padahal Samiri, binatang jasasah mengatakan, "Intu'minu billah, jika engkau beriman kepada Allah, maka demi Allah kemuliaanmu akan ditangguhkan sampai akhir zaman. Engkau akan menjadi makhluk termulia sampai kiamat, menjelang kiamat tiba. Tapi jika tidak beriman, fa in lam tu'min billah, tapi jika kau tidak beriman pada Allah, terkutuk engkau sampai nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam bersama iblis." Ternyata Dajjal memilih kekufuran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia mencoba untuk keluar dari pulau tadi, dibuatlah bahtera. Dia bikin perahu, Bapak Ibu. Sampailah dia di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ke tengah-tengah kaum Nabi Musa, dia mengaku bernama Samiri. Kepada Nabi Musa Allah bertanya, "Wa ma ajalaka min an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat engkau tergesa-gesa wahai Musa meninggalkan kaummu? Qala hum ulai ada athari. Mereka ada di belakangku ya Allah, mengikuti jejakku. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Aku bersegera kepada engkau ya Allah agar engkau ridho kepadaku. Nabi Musa tidak tahu bahwa si Samiri ini telah menyesatkan kaumnya, yaitu dibuat patung anak sapi. Samiri dengan membawa jejak malaikat Jibril dan juga membawa pena malaikat Jibril ketika menuliskan prasasti ini berdasarkan penjelasan dari Muhammad Isa Daud dalam bukunya Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Dia ternyata mampu menggunakan itu untuk sihir dirinya. Orang-orang Bani Israel diperbudak, dihasut sama dia, yang membawa perhiasan dimasukkan ke dalam kuali, lalu digodong, dimasukkan beberapa cairan. Maka perhiasan tadi hancur, dibentuk menjadi bentuk patung anak sapi. Lalu iblis setan masuk ke dalam tubuh anak patung anak sapi dan berbicara, "Sesungguhnya akulah Tuhan kalian. Musa telah lupa kepadaku, maka sembahlah aku." Tidak sedikit Bani Israel yang kemudian sujud menyembah patung anak sapi tadi. Ini tipu daya Samiri. Nah, Nabi Musa tidak tahu. Karena Nabi Musa meninggalkan kaumnya di belakang bersama Nabi Harun. Nabi Harun menasehati mereka, tapi kalah sama propaganda Samiri. Ya.
Maka Nabi Musa AS diberitahu oleh Allah. Qala Allah berfirman, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Sesungguhnya kami telah menguji kaummu sepeninggal engkau hai Musa, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Begitu Musa alaihissalam tahu tentang hal ini, maka kembalilah Musa. Faraja Musa ila qaumihi ghadaban asifa. Musa alaihissalam kembali pada kaumnya dalam keadaan marah. Ya, kemudian berkata pada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanan. Bukankah Allah telah memberikan janji yang baik bagi kalian? Afatala alaikumul ahdu. Apakah terlalu lama janji Allah itu kepada kalian? Ya, am aradtum ayyahil alaikum ghadabu min rabbikum. Atau jangan-jangan kalian memang sengaja ingin diazab oleh Tuhan kalian. Wa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi janjiku. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Samiri, fama khatbuka ya Samiri? Lalu apa urusanmu? Kenapa kau sesatkan kaumku? Apa yang mendorongmu melakukan ini, menyesatkan kaumku? Qala Samiri berkata, basartu bima lam yabsuru bih. Kalimat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir oleh para ahli tafsir dikatakan bahwa inilah ciri Allah memberikan kelebihan kepada Samiri, kecerdasan. Kecerdasan, lebih cerdas daripada manusia. Faqabattu qabdatan min athari Rasul. Aku mengambil satu bagian dari jejak Rasul, maksudnya malaikat Jibril, jejak malaikat Jibril. Fanabattuha, lalu aku lemparkan jejak Rasul tadi ke dalam kuali tadi. Fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Demikianlah nafsuku mendorongku untuk melakukan hal itu. Maka Nabi Musa alaihissalam marah. Alwah yang dibawanya dihancurkan. Saking marahnya Nabi Musa. Bapak Ibu, Nabi Musa ini dahsyat luar biasa. Kalau Nabi Musa marah luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menghadapi Nabi Musa. Nabi Musa fisiknya kekar. Ya, Nabi Musa ketika pergi meninggalkan Mesir karena takut dibunuh setelah memukul seorang penduduk Mesir yang menzalimi Bani Israel. Dilerai sama Nabi Musa supaya tidak memukuli Bani Israel, pemuda Bani Israel. Orang ini melawan Nabi Musa. Nabi Musa tersinggung dan dipukul oleh Nabi Musa. Sekali pukulan saja mati dia. Kuat tenaga Nabi Musa. Ya, lebih kuat dari Mike Tyson. Nah, kemudian ada ketika putri Nabi Syuaib II tidak bisa membuka tutup sumur untuk memberikan minum kepada gembalaannya. Itu besi yang menutup sumur air itu hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Nabi Musa bisa mengangkatnya sendiri. 10 orang itu laki-laki yang bisa mengangkatnya. Mereka kaget, oh, itu hanya 10 orang yang laki-laki yang bisa membuka tutup sumur itu. Tapi kau lakukan itu sendirian. Hadza min fadli Rabbi. Ini dari keutamaan Allah yang diberikan padaku. Allah memberikan keutamaan kepadaku dengan kekuatan fisik. Disitulah kemudian diceritakan pada Nabi Syuaib, ayah mereka dipanggil oleh Nabi Syuaib. Bapak Ibu, ringkas cerita. Nabi Musa berkata kepada Samiri, qala fadhhab, pergi kamu. Tinggalkan kami. Pergi jauh-jauh dari kaumku, kata Nabi Musa AS. Fa inna laka fil hayati an taqula la misasa. Sesungguhnya bagimu hanya mengatakan kepada manusia di dunia ini, janganlah kalian menyentuh aku, janganlah kalian tertipu oleh bujuk rayuku. Hanya itu Bapak Ibu. Satu hal yang menarik bagi saya terkait dengan Samiri ini. Kenapa para pengikut Nabi Musa alaihissalam yang menyembah patung anak sapi, taubatnya dengan dibunuh? Ada surat Al-Baqarah. Tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Sementara si Samiri biang keroknya diusir, tidak dibunuh. Karena yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Musa. Ini indikasi kalau Samiri ini memiliki kemiripan dengan Dajjal. Maka dia pergi meninggalkan Nabi Musa dan masuk kepada setiap nabi, masuk ke tengah-tengah kaumnya, mengacaukan dan menyesatkan kaumnya. Sampailah dia di zaman Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Nabi Isa alaihi salam dia bernama Yudas Iskariot. Dia selalu mengganti-ganti namanya.
Dia mengganti-ganti namanya agar manusia tidak mengenali siapa dirinya. Bahkan dia terkadang menggunakan pakaian yang bisa membuat manusia tersamarkan. Nah, di zaman Nabi Isa alaihissalam, di detik-detik terakhir sebelum Nabi Isa diangkat Allah Azza wa Jalla, Nabi Isa berpesan, hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Ya. Ternyata dia memprovokasi dan menghasut kaum Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa merasakan ini akan membuat kaumku jadi ingkar. Kelihatan dia memiliki pengaruh yang kuat pada kaumnya Hawariyun. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, tatkala Isa bin Maryam merasakan ada kekafiran yang akan dihasutkan pada kaumnya. Qala, Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun berkata, wahai Isa bin Maryam, jangan takut, kami penolong Allah. Kami akan melanjutkan dakwah engkau. Namun Nabi Isa merasakan betul bahwa mereka akan tertipu oleh fitnah yang dibawa oleh Yudas Iskariot. Maka Nabi Isa berkata, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Kata-kata inilah yang dihafal betul oleh Barnabas, pengikut Nabi Isa yang setia. Barnabas mengatakan betul, akan ada orang yang berkhianat kepada Isa bin Maryam dan dia akan menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa. Oh, baik, akan aku catat. Sepertinya si Yudas nih yang akan berkhianat pada Nabi Isa. Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi Isa cuma punya pengikut 12 orang. Kaum Nabi Musa banyak, Nabi Isa ini punya banyak kaum, tapi kaumnya diberi nama Nasara, karena sifat mereka saling tolong-menolong, dikaitkan dengan sifat mereka inilah mereka disebut Nasrani. Di antara kaum itu ada 12 orang yang menjadi pengikut Nabi Isa, kemanapun Nabi Isa pergi, mereka mendampingi dan menjaga Nabi Isa AS. Mereka disebut Hawariyun. Salah satu dari mereka yang terbaik adalah Barnabas. Ada satu kejadian yang menarik Bapak Ibu belakangan ini, bahwa ternyata dari pengikut Nabi Isa ini ada satu orang yang masih hidup sampai hari ini. Tapi riwayat ini diperdebatkan kesohihannya. Ya, para ulama tidak semua mengatakan sahih. Namun ini cerita mu'tabar di kalangan para